Jalan Tol Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan yang meninggalkan ibu kota DKI Jakarta dalam 3 hari kemarin sudah meningkat sekitar 8% dibandingkan hari biasanya. Jasa Marga memperkirakan puncak arus kendaraan keluar dari Jakarta pada masa Nataru akan terjadi pada 24 Desember mendatang. Jasa Marga menyiapkan sejumlah langkah jika terjadi kepadatan lalu lintas, seperti kebijakan buka tutup rest area, diskresi kontraflow, hingga memakai jalur fungsional. Yang lebih detail tentang antisipasi kepadatan lalu lintas saat Nataru, kita berdialog dengan Corporate Communication and Community Development Group Head Dwi Mawan Heru. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Mbak Ilona, apa kabar? Baik, Pak Heru juga semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat Mbak Ilona. Alhamdulillah. Pak Heru, mungkin sekarang ada update terbaru untuk arus lalu lintas, peningkatannya sudah berapa? Oke baik, jadi kalau kita catat dari H-8 sampai dengan H-3 ya, sampai dengan kemarin tanggal 22, yang meninggalkan Jabodetabek menuju 3 arah utama, timur, barat, selatan, itu sekitar 938.000 totalnya ya. Nah kalau kita bicara persentase, ini adalah peningkatan sekitar 7,8%, hampir 8% ya, dari lalu lintas normal di bulan November. Demikian. Nah yang kalau mau di breakdown sedikit ya, yang agak tinggi itu adalah yang menuju arah timur ya. Persentasenya ya, 46,1 itu ke arah timur, Trans Jawa sama Bandung. Kemudian terbesar yang kedua adalah ke arah barat, Cikupa, Tangerang, Merak dan sebagainya itu 30,8, dan yang terakhir yang ke arah selatan, Ciawi Puncak itu 23%. Nah itu kira-kira gambarannya. Oke, dan semua ini mau timur, barat, untuk puncak keluar dari Jabodetabeknya itu berarti besok ya Pak? Ya, jadi kalau puncaknya itu kita prediksi akan terjadi meninggalkan Jakarta tanggal 24 Desember. Itu peningkatannya 26,5% ya dari lalu lintas normal bulan November. 34,5%, 34,5%. Nah untuk yang kembalinya itu tanggal 2 Januari ya kita perkirakan itu peningkatannya sekitar 26,5% dari lalu lintas normal di bulan November. Jadi kalau kita lihat kecenderungan H-8 sampai dengan H-3 sudah ada peningkatan dibandingkan dengan lalu normal, tapi prediksi kami besok akan di atas ini lagi peningkatan lalu lintasnya. Oke, ada peningkatan volume lalu lintas. Lantas apa antisipasinya supaya macetnya tidak terlalu panjang, Pak Heru? Ya, Mbak Ilona, yang pertama tentu dari sisi gerbang tol ya, kami memastikan bahwa keberfungsian peralatan tol itu 100%, kami juga menyiagakan petugas-petugas standby. Jika terjadi kepadatan, mereka akan siap dengan mobile reader untuk melakukan transaksi di tengah antrian di gerbang tol. Nah kemudian untuk di lajur, kami memastikan kapasitas itu terjaga. Jadi kalau misalnya ada kejadian khusus ya di bahu jalan ya, kita harus cepat mengatasi gitu ya, maka kita sudah menempatkan semua petugas serta kendaraan ada pelayanan kita, rescue, derek dan sebagainya di tempat-tempat yang sudah strategis supaya segera menanggulangi gitu ya. Dan selama masa Nataru ya mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 2 itu semua kegiatan proyek di sekitar koridor jalan tersebut itu kita hentikan sementara ya, karena kita memberikan prioritas untuk lalu lintas yang akan meninggalkan Jakarta dalam musim Nataru ini ya. Kami juga di samping itu yang lebih penting adalah bagaimana kami mendukung kepolisian, kemudian juga perhubungan darat, karena kewenangan diskresinya untuk rekayasa lalu lintas seperti misalnya kontraflow, kemudian one way itu ada di kepolisian. Kami mendukung dengan petugas-petugas serta kesiapan layanan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas kepolisian tersebut ya. Dan kami juga melakukan sinergi dengan BUMN-BUMN yang lain dalam rangka layanan operasi kemanusiaan dengan Jasara Harja, pengecekan tekanan kendaraan, nitrogen, kemudian juga kesehatan, layanan kesehatan di beberapa rest area. Dengan Pertamina kami menyediakan BBM modular dan BBM kemasan khususnya di rest area yang tidak ada SPBU-nya. Nah terakhir kami juga memastikan rest area ya, jadi rest area seperti yang disampaikan di fillernya dimungkinkan kerjasama kami dengan kepolisian jika memang sudah terpenuh kita akan tutup.
supaya bisa menggunakan rest area yang berikutnya ya, supaya tidak menimbulkan kepadatan di lajur masuk dan lajur keluar meninggalkan rest area. Oke, Demikian artinya mungkin, kita Mbak siap Ilona. dengan ini ya, arus keluar. Sudah sangat matang gitu. Oke, itu Ya. untuk yang keluar tadi dengan segala persiapan termasuk sampai kesiapan rest area-nya. Tapi untuk kesiapan arus balik bagaimana Pak Heru? Prediksi persentase volume kendaraan? Ya, seperti saya sampaikan tadi, jadi peningkatannya kita prediksi sekitar 26,5% ya. Nah, kami juga melakukan persiapan-persiapan yang kami waspadai khususnya adalah sekitar Simpang Susun Sadang ya, karena Simpang Susun Sadang itu pertemuan arus kembali dari jalan tol Jakarta Cikampek yang dari Transjawa serta jalan tol Purbalenyi yang dari Bandung. Ya, jadi kami perkirakan kepadatan akan terjadi di sekitar antara kilometer 60 sampai dengan kilometer 48 ya. Kami akan menyiapkan berbagai strategi termasuk salah satunya tadi ya buka tutup rest area karena di situ ada rest area besar. Ya, di rest area di kilometer 62 ya, kemudian juga ada lagi rest area di kilometer 52 gitu ya. Tentu dimungkinkan rekayasa lalu lintas kontraflow ya yang bisa melewati beberapa rest area tersebut, tapi sekali lagi semua rekayasa lalu lintas ini adalah merupakan diskresinya kepolisian. Kepolisian nanti akan menetapkan di lapangan sesuai situasi dan kami mendukung pelaksanaan tugas kepolisian tersebut. Oke, tadi kan Pak Heru sebenarnya sudah menjelaskan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk soal kepolisian ya. Tapi gini Pak Heru, sedikit mau dielaborasi, yang melewati jalan tol kan juga ada truk barang gitu ya, dan di mana kan itu butuh harus dikirimkan, satu sisi juga soal ongkos yang mereka keluarkan gitu. Nah, ini bagaimana kita mengurai kalau terjadi kemacetan parah atau mungkin antisipasi agar bus truk barang ini tidak lama di jalan? Sesuai dengan SE Menhub yang terkini ya Mbak Ilona ya terkait dengan manajemen lalu lintas termasuk diantaranya pembatasan beberapa golongan kendaraan untuk menggunakan ruas jalan tol itu adalah merupakan diskresi dari kepolisian ya. Jadi dan itu akan dilakukan situasional. Jadi bisa saja nanti ya misalnya dikeluarkan kemudian masuk lagi ke ruas jalan tol ya di lokasi-lokasi yang memungkinkan gitu ya. Jadi tidak secara menyeluruh. Kalau kita terlalu menyeluruh mungkin juga pengaruhnya seperti Mbak Ilona bilang tadi ya, mereka juga butuh akses, mereka juga butuh distribusi gitu ya. Maka kembali nanti kepolisian yang akan menetapkan terjadi kepadatannya di mana ya. Kemudian nanti jika ada pembatasan untuk kendaraan kendaraan pribadi ya, kendaraan logistik, yaitu nanti keluarnya di mana, masuknya di mana, itu nanti merupakan diskresi kepolisian dan situasional di lapangan. Oke, situasional sudah dapat diantisipasi kurang lebih begitu dari hasil diskusi kita. Terima kasih Pak Heru telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu Mbak Ilona.